Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelti Juliana Sahera, NIM S1S1220223, kelas ganjil, jurusan Teknik Informatika. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya, mata kuliah Aljabar Linear, yang berjudul Citra Digital dan Ruang Teknik. Baik, langsung saja pada makalah yang pertama, yaitu Citra Digital. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian citra. Citra sendiri adalah representasi dua dimensi untuk bentuk-bentuk fisik nyata tiga dimensi. Citra dalam perwujudan dalam bermacam-macam, dapat bermacam-macam, mulai dari gambar perwujudannya dan dapat bermacam-macam, mulai dari gambar putih pada sebuah foto yang tidak bergerak sampai pada gambar warna yang bergerak pada televisi. Proses transformasi dari tiga dimensi ke bentuk dua dimensi untuk menghasilkan citra akan dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor yang mengakibatkan citra penampilan citra suatu benda tidak sama persis dengan bentuk fisik nyatanya. Sedangkan citra digital sendiri adalah gambar dua dimensi yang dihasilkan dari analog dua dimensi yang kontinu menjadi gambar melalui proses sampling. Gambar analog dibagi menjadi baris dan M kolom sehingga menjadi gambar diskrit. Citra digital merupakan citra yang dapat diolah komputer yang disimpan dalam bentuk hanyalah angka-angka yang menunjukkan besar intensitas pada masing-masing pixel. Karena terbentuk dalam numerik, maka citra digital dapat diolah dengan komputer. Citra digital merupakan citra fxy, di mana dilakukan diskritisasi koordinat spesial atau sampling dan diskritisasi tingkat kuantisasi, kecemerlangan atau keabuannya. Citra digital adalah suatu fungsi intensitas cahaya fxy, di mana nilai X dan nilai Y adalah koordinat spesial. Nilai fungsi tersebut di setiap titik X, Y adalah tingkat kecemerlangan citra di titik tersebut. Matriks yang dinyatakan untuk citra digital adalah dengan matriks berukuran N, baris atau tinggi, kali M, kolom atau lebar. Dan ini merupakan rumus dari citra digital. N sama dengan jumlah baris, 0 sama dengan Y sama dengan N kurang 1. M jumlah kolom, 0 sama dengan X sama dengan M kurang 1. L maksimal warna intensitas, 0 sama dengan F, X, Y kurang L kurang 1. Gray level atau derajat keabuan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis citra digital. Pada aplikasi pengolahan citra digital, pada umumnya citra digital dapat dibagi menjadi tiga, yaitu color image, black and white image, dan binary image. Pertama, color image atau RGB, yaitu red, green, blue. Pada color image ini, masing-masing pixel memiliki warna tertentu. Warna tersebut adalah merah, hijau, dan biru. Jika masing-masing warna memiliki range 0 sampai 255, maka totalnya adalah 2553 sama dengan 16.585. Nah, atau 16K variasi warna berbeda pada gambar. Dimensi variasi warna ini cukup untuk gambar apapun. Karena jumlah bit yang diperlukan untuk setiap pixel, gambar tersebut juga disebut gambar bit warna. Color image ini terdiri dari tiga matriks yang mewakili nilai-nilai merah, hijau, dan biru untuk setiap pixelnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Merupakan gambar atau contoh color image
dengan pixel-pixelnya. Kemudian yang kedua yaitu black and white. Citra digital black and white atau grayscale, setiap pikselnya mempunyai warna gradiasi mulai dari putih sampai hitam. Rentang tersebut berarti bahwa setiap piksel dapat diwakili oleh 8 bit atau 1 bit. Rentang warna pada black and white sangat cocok digunakan untuk pengolah file gambar. Salah satu bentuk fungsinya digunakan dalam kedokteran X-ray. Black and white sebenarnya merupakan hasil rata-rata dari color image. Dengan demikian, maka persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu IBW dalam kurung XY sama dengan IR dalam kurung XY tambah IGX Y tambah IBXY per 3. Di mana IR, XY nilai pixel red titik, XY IG nilai pixel print. Titik XY IB sama dengan nilai pixel blue titik XY IBW XY nilai pixel black and white titik XY. Dan ini merupakan contoh dari uh, gambar black and white. Kemudian binary image, setiap pixel hanya terdiri dari warna hitam atau putih karena hanya ada 2 warna untuk setiap pixel. Maka hanya perlu 1 bit per pixel 0 dan 1. Atau apabila dalam bit 0 dan 255 sehingga sangat efisien dalam hal penyimpanan. Gambar yang dipresentasikan dengan biner sangat cocok untuk teks dicetak atau tulis tangan, sidik jari, fingerprint, atau gambar arsitektur. Binary image merupakan hasil pengolahan dari black and white image dengan menggunakan fungsi sebagai berikut. Jadi, binary image menggunakan fungsi f x y kurang 0,1. Ini merupakan contoh gambar dari binary image yang terdapat gambar warna hitam putih. Kemudian pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital adalah ilmu yang mempelajari hal-hal berkaitan dengan perbaikan kualitas terhadap suatu gambar, meningkatkan kontras, perubahan warna, restorasi citra, transformasi gambar, translasi, rotasi, transformasi, skala geometrik, melakukan pemilihan citra ciri, future image yang optimal untuk tujuan analisis, melakukan penyimpanan data yang sebelumnya dilakukan reduksi atau kompresi, transmisi data, dan waktu proses data. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh penerapan citra digital. Nah, pada contoh penerapan citra digital ini saya mengambil pengolahan citra digital menggunakan Mjuci CV. Di sini sebelumnya ini merupakan contoh penerapan citra digital. Yang pertama yaitu color speech. Image yang dilihat pada layar monitor umumnya bertipe RGB. Ini adalah contoh program dari atau codingan dari color speech yang hasilnya akan seperti ini. Yang gambar awalnya sebelum menggunakan color speech, dia itu gambar aslinya seperti ini. Setelah diberi menggunakan color speech, diedit menggunakan color speech, maka hasilnya akan seperti ini. Jika kita menggunakan hasil, kemudian hasilnya seperti ini apabila kita menggunakan hasil lab dan kemudian ini menggunakan grayscale. Kemudian inverse citra, ini adalah citra berat di bidang fotografi. Inverse citra berarti membalik citra di bidang fotografi dengan film. Inversi menghasilkan gambar negatif.
Berikut ini merupakan kode program dari inverse citra dan hasil dari inverse citra itu akan seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu histogram adalah grafik yang menggambarkan distribusi intensitas pada citra dan merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan analisis citra. Ini merupakan contoh program dan hasilnya akan seperti ini. Hasil histogram 1, kemudian ini merupakan hasil histogram 2. Kemudian ekualisasi histogram. Histogram merupakan suatu cara. Proses ekualisasi adalah proses pengolahan citra dan menggunakan kode program yang seperti ini. Kemudian hasilnya akan menjadi seperti pada gambar berikut. Pada gambar seperti ini, gambar di samping. Nah, kemudian saya mengambil contoh pengolahan citra digital menggunakan MQGV. MQGV sendiri adalah cross-platform yang terdapat dalam net untuk library pengolahan citra pada Intel OpenCV. MQGV ini mengikuti fungsi yang terdapat pada OpenCV yang diambil dari net. Oleh sebab itu, kompatibel dengan bahasa pemrograman C, C++, Iron, Python, dan sebagainya. Program ini bersifat open source sehingga sangat cocok apabila digunakan untuk penelitian. Salah satunya adalah untuk aplikasi computer vision. Langkah awal untuk membuat segmentasi warna dengan normalisasi. Ya, di sini kita akan mengimplementasikan dengan menggunakan citra digital dengan menggunakan normalisasi warna pada RGB. Salah satunya adalah untuk aplikasi. Langkah awal untuk membuat segmentasi warna dengan normalisasi RGB ini adalah mengurangi data RGB sebanding dengan ukuran pikselnya. Data RGB yang diperoleh kemudian dihitung dengan menggunakan persamaan 6. Nah, berikut adalah contoh program normalisasi warna pada RGB. For E0 image color .hex 1 green data image color data IJ1 red data image color data IJ2 B blue data tambah green data tambah red data G green data blue data tambah green data tambah red data R red data blue data tambah green data tambah red data. Nah, setelah kita membuat program seperti ini, berdasarkan pengukuran bahwa warna orange ini terletak antara R 0,5 sampai 0,6. Apabila nilai tersebut digunakan sebagai nilai threshold, di mana jika di luar nilai itu pixel diberi nilai 0 dan di antara nilai threshold diberi nilai 255, maka objek bola akan tampak berwarna putih. Ini merupakan hasil pendeteksian bola menggunakan normalisasi RGB. Dapat kita lihat perbedaan gambarnya setelah dinormalisasi. Nilai yang digunakan sebagai nilai threshold, di mana jika nilai itu pixel yang diberi nilai 0 dan di antara nilai threshold diberi nilai 255, maka objeknya akan berwarna putih. Baik, kesimpulan dari makalah Citra Digital yaitu seiring dengan perkembangan zaman pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, maka kita dihadapkan kepada suatu bentuk permasalahan yang lebih kompleks yang menuntut kreativitas perkembangan teknik tentang image processing yang berkembang dengan pesat saat ini, terutama pada pengolahan gambar. Pemrosesan citra digital merupakan sebuah proses pengolahan dan analisis citra yang banyak melibatkan
persepsi visual. Dalam proses ini memiliki ciri data, masukan, dan informasi keluaran dalam bentuk citra. Secara umum, istilah pengolahan citra digital diartikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi dengan menggunakan komputer. Baik, selanjutnya langsung saja pada makalah saya yang kedua yang berjudul Ruang Vektor. Ruang vektor merupakan bentuk matematika yang dibuat susunan oleh sekumpulan vektor, merupakan objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dikata skalar. Skalar merupakan bilangan real, tetapi kita juga dapat mendefinisikan ruang vektor dengan perkalian skalar dengan bilangan kompleks, bilangan rasional, atau bahkan medan. Pengertian ruang vektor sendiri yaitu ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Skalar sering adalah bilangan real, tetapi kita juga dapat merumuskan ruang vektor dengan perkalian skalar dengan bilangan kompleks, bilangan rasional, atau bahkan medan. Vektor yang melambangkan perpindahan pada bidang atau pada ruang tiga dimensi juga membentuk ruang vektor. Kemudian macam-macam ruang vektor. Suatu ruang vektor F atas bilangan real adalah suatu himpunan F yang elemen-elemennya disebut vektor. Berikut adalah macam-macam ruang vektor. Yang pertama ruang vektor dan dari fungsi bernilai real. Misal F adalah himpunan fungsi-fungsi bernilai real yang didefinisikan sepanjang garis real. Jika F sama dengan Fx dan G sama dengan Gx adalah dua fungsi sedemikian dan K adalah bilangan real sembarang, maka F tambah G, X sama dengan Fx tambah Gx dan Kfx sama dengan Kfx. Dengan kata lain, nilai dan fungsi F tambah G pada X diperoleh dengan menjumlahkan nilai-nilai dari F dan G pada X. Kemudian, ruang vektor 0. Misal F terdiri dari suatu objek tunggal yang dinotasikan dengan O, definisi 0 tambah 0 sama dengan 0, dan K 0 sama dengan 0 untuk semua skalar K. Himpunan yang bukan merupakan ruang vektor. Misalkan F R2 dan didefinisikan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian sebagai berikut. Jika U sama dengan U1, U2, dan F sama dengan F1, V1, V2, maka U tambah V sama dengan U1 tambah F1, U2 tambah F2. Dan jika K adalah bilangan real sembarang, maka KU sama dengan KU0. Bercontoh, jika U sama dengan 2,24, F min 35, dan K sama dengan 7, maka U tambah V sama dengan 2 tambah min 3, 4 tambah 5, min 1, 9. KU sama dengan 7U sama dengan 7, 7,2, 0, 14, 0. Operasi penjumlahan merupakan operasi penjumlahan standar pada R2, tetapi operasi perkalian skalar bukan merupakan perkalian skalar standar. Terdapat nilai-nilai U yang menyebabkan aksioma 10 tidak berlaku. Sebagai contoh, jika U sama dengan U1, U2 sedemikian rupa sehingga U1, U2 tidak sama dengan 0, maka U1 sama dengan 1, U2, U1, U2 sama dengan U1, 0. Tidak sama dengan U, jadi V bukan merupakan ruang vektor. Nah, kemudian sifat-sifat ruang vektor. Ruang vektor dapat diturunkan dari aksioma. Ruang vektor berikut adalah sifat-sifat ruang vektor yang
aksioma ruang vektor U tambah Q berikut ini adalah untuk setiap I adalah sifat-sifat ruang vektor. Saya mengambil contoh penerapan ruang vektor speech model pada sistem pencarian mesin karaoke. Nah, di sini sudah terdapat 6 data. Yang pertama D1, di sini adalah datanya yaitu judul lagu. Yang pertama itu data 1 kesempurnaan cinta. D2 seindah biasa, 3 cinta dan benci, 4 bukan cinta biasa, 5 cinta sejati, dan data 6 sahabat sejati. Jadi total dokumen ada 6. Apabila dilakukan pencarian dokumen dengan kata kunci, query-nya atau kata kuncinya yaitu cinta. Nah, di sini akan kita cari dokumen manakah yang paling relevan. Untuk menjawab pertanyaan itu dilakukan suatu proses perhitungan dan pembuatan atau perankingan dari masing-masing judul lagu tersebut, sehingga dari hasil pembobotan atau perankingan tersebut akan terlihat judul lagu yang mana yang relevan atau yang paling diprioritaskan. Di dalam penerapan metode vector speech model ada beberapa tahapan proses pengolahan data terlebih dahulu. Dari tahap pembobotan, atau perangkaian dengan vector speech model agar mempermudah di dalam proses perhitungan dengan tahapan-tahapan persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dibuat sebuah tabel ilustrasi perhitungan vector speech pada seperti pada tabel di bawah ini. Nah, berikut ini adalah tabel ilustrasi perhitungan vector speech. Ini speech model. Termsnya misalnya sempurna, cinta, indah, biasa, benci, bukan, sejati, sahabat. Nah, di sini Q sempurna itu 0, query-nya 0, D-nya 1, D2-nya 0, D3-nya 0, D4 0, D5 0, D6 0, DFI-nya 1, dan seterusnya. Nah, di sini tabel 2 yaitu perhitungan vector speech model lanjutan. Termsnya yaitu sempurna, cinta, sahabat. Nah, dari tabel-tabel di atas, ilustrasi dari penerapan vector speech model yaitu terms adalah hasil indexing. Dapat kita lihat di sini. Nah, termnya itu terms adalah hasil indexing. Q adalah jumlah kemunculan terms pada query D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Jumlah kemunculan terms. Nah, maksudnya D1, D2, D3, D4, D5, dan D6 tadi itu adalah jumlah kemunculan terms. Kemudian DFI adalah banyaknya dokumen dalam koleksi di mana term TI muncul di dalamnya. Nah, yang DFI ini tadi adalah banyaknya dokumen dalam koleksi di mana term di TI muncul di dalamnya. Kemudian N atau DFI total dokumen dibagi banyaknya dokumen dalam koleksi di mana term TI muncul di dalamnya. IDFI adalah nilai dari log dan Q, D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Kolom terakhir adalah bobot dokumen dan bobot query. Setelah itu dihitung jarak dokumen dengan menggunakan persamaan 5. Proses terakhir yaitu menghitung similaritas dokumen dan meranking menggunakan persamaan 7. Dari proses similaritas tersebut,
Proses similaritas tabel ini dapat diambil ranking dari setiap lagu. Jadi dokumen yang paling relevan dengan kata kunci adalah yang paling tinggi kemiripan. Baik, ya mungkin itu saja. Itulah penjelasan makalah ruang vektor. Jadi kesimpulan dari makalah saya yang berjudul ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Skalar sering adalah bilangan real, tetapi kita dapat merumuskan ruang vektor dengan perkalian skalar dengan bilangan kompleks, bilangan rasional, atau bahkan hebat. Macam-macam ruang vektor, yaitu ruang vektor dari fungsi bernilai real, ruang vektor nol, vektor posisi. Sifat-sifat ruang vektor dapat diturunkan dari aksioma ruang vektor. Baik, itulah presentasi tugas makalah saya. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Mohon dimaafkan kurang. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.